Perkenalkan, Nama saya Adinda Putri dengan NIM 08021389124057. nama saya Muhammad Rizky. Saya Ayu Kirani Azahra dengan NIM 08021381924059 dari Nama saya Dwi Rizky Febiani dengan NIM 08021381924069. Ya, Eprianto. Saya NIM 08021381924049. Saya Yura Mawati dengan NIM 08021181924015. Kelompok 2. saya akan menjelaskan tentang jumlah atom pada PCC. Jadi seperti yang telah disimulasikan pada video, atom PCC itu tiap sudutnya diisi oleh satu atom. Lalu tiap antar mukanya juga diisi oleh satu atom, seperti yang ada di tengah bidang AC FG. Nah, itu kan ada satu atom tuh. Nah, untuk menghitung jumlah atom pada PCC itu, kita dapat mencarinya dengan jumlah atom pada sudut PCC ini dikali 1/8, sehingga jumlah atom pada PCC ini kan, kalau kubus itu kan punya sudut itu 8 ya, jadi jumlah atomnya juga 8 dikali 1/8 itu sama dengan 1. Lalu atom yang berada di muka kubus ini berjumlah 6, yaitu di depan, belakang, kanan, kiri, terus atas, bawah. Nah, itu kan ada 6 tuh, kali sama setengah, hasilnya itu kan 3. Nah, jadi ditambahin tuh 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi jumlah atom yang dipunyai oleh PCC itu ada 4. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang jumlah atom HCP. Jadi seperti yang telah tampil pada layar itu, HCP itu dapat kita cari dengan pertama-tama heksagonal. Nah, pada satu atom di tiap titik sudut itu, atau yang diwarnai merah, terbagi menjadi 6 bagian yang diperoleh dari jumlah sudut dalam lingkaran dibagi jumlah titik sudut bidang HCP. Itu 360 derajat dibagi 6 sama dengan 60 derajat. Jadi 60 derajat itu merupakan bidang yang berada pada titik sudut bagian dalam HCP, sehingga pada satu unit sel HCP itu atom yang berwarna merah dapat dicari 1/6 dikali 12 atom sama dengan 2. Nah, jadi lanjut nih, untuk atom yang berwarna kuning itu ada 2 atom kan, atas bawah, itu dikali setengah sama dengan 1. Terus untuk atom yang berwarna ungu itu tidak terbagi dengan sel satuan lain atau utuh, sehingga jumlahnya tetap 3. Nah, jadi jumlah atom dalam struktur kristal HCP itu dapat kita jumlahkan menjadi 1/6 dikali 12 atom ditambah setengah dikali 2 atom terus tambah 3 sama dengan 6 atom. Maka HCP ini mempunyai 6 atom. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prianto, saya dari Fisika 2019, saya dari NIM 08021381924049. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpel kubik atau SC atau struktur kubik sederhana. Di mana ini bisa kita lihat bahwa SC ini hanya memiliki atom pada sudut-sudut kubus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang body centered cubic atau BCC, di mana body centered cubic ini
Dia itu atom terletak pada tiap sudut kubus dan sebuah atom pada pusat kubus. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai jumlah atom tetangga pada simpel kubik, di mana pada simpel kubik memiliki jumlah atom tetangga terdekat sebanyak 6 atom. Dari gambar dapat dilihat bahwasannya titik yang berwarna ungu itu merupakan atom tetangganya, atom yang terdekat dari si sel primitif. Selanjutnya, untuk body center kubik memiliki jumlah atom tetangga sebanyak 8 atom. Dari gambar dapat dilihat titik yang berwarna hijau itu merupakan jumlah atom tetangga yang dekat dengan atom primitif. Struktur kubus memiliki atom yang terletak di setiap sudut dan pusat semua wajah kubik pada gambar kiri di bawah. Setiap sudut adalah sudut dibagi di antara 8 sel satuan. Selain itu, masing-masing dari 6 atom yang berpusat pada wajah dibagi dengan atom yang berdekatan pada HCP. Atom-atom dari satu lapisan bersarang di ruang kosong antara atom-atom dari lapisan yang berdekatan. Jadi, pada FCC dan HCP ada 6 atom tetangga berdekatan dari lapisan yang sama, 3 lapisan di atas dan 3 lapisan di bawah. Oke, baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang hubungan antara kisi A dengan R dan APF. Nah, berbicara tentang kisi A dan R itu merupakan jari-jari atom. Nah, jari-jari atom sendiri itu digunakan untuk menghitung besarnya jarak kesetimbangan antara dua pusat atom yang berdekatan. Nah, pada umumnya, jari-jari atom dinyatakan dengan lambang R dan kisi kubus dinyatakan dengan A. Oke, kita langsung saja melihat nilai jari-jari atom pada kristal kubik sederhana. Dalam sistem kristal kubik sederhana, terlihat bahwa atom-atom bersinggungan hanya sepanjang sisi kubus. Dengan demikian, dapat kita katakan kristal ini memiliki jari-jari atom yang bernilai A/2 atau bisa dikatakan setengah dari sisi kubus. Dapat dilihat dari gambar B. Di sini besar jari-jari atom yaitu merupakan setengah dari sisi kubus. Selanjutnya kita melihat nilai jari-jari pada kristal BCC. Nah, struktur kristal BCC memiliki satu atom tambahan yang terletak tepat di pusat dan bersinggungan dengan 8 atom yang berada di sudut. Yang perlu dicatat adalah atom-atom dalam struktur kristal BCC ini hanya bersinggungan sepanjang garis diagonal ruang. Dengan memperhatikan kondisi ini, kita dapat menghitung besarnya jari-jari atom BCC sebagai berikut. Nah, dari gambar B, dapat kita lihat bahwa diagonal ruang AC besarnya 4 kali jari-jari atom, sehingga dapat kita simpulkan perumusan seperti berikut, yaitu AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Sehingga untuk AB-nya sendiri itu merupakan 2A dan BC-nya itu merupakan A. Nah, sehingga hasilnya dari AC sama dengan A akar 3. Nah, tadi kita sudah mengetahui AC itu merupakan 4R atau 4 jari-jari atom. Sehingga 4R itu sama dengan A akar 3. Nah, di sini kita dapat melihat hubungan antara A dan R. Nah, dapat dikatakan bahwa nilai A itu sama dengan 4R per akar 3. Itulah merupakan hubungan kisi A dan besar jari-jari pada kristal BCC. Oke, selanjutnya kita melihat nilai jari-jari atom pada kristal FCC. Pada kristal FCC ini terdapat 8 atom yang menempati posisi titik sudut dan 6 atom yang menempati posisi permukaan, namun di antara atom yang terletak di sudut tidak ada yang bersinggungan.
Nah, dari gambar dapat kita lihat bahwa atom-atom ini saling berhubungan secara diagonal sisi permukaan kubus sehingga AC besarnya sama dengan 4L. Nah, besarnya jari-jari atom dapat kita hitung sebagai berikut, di mana AC tadi sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat diakarkan, sehingga hasil dari AC sama dengan A akar 2. Dengan AC itu sendiri merupakan 4R sehingga dapat dirumuskan menjadi 4R sama dengan A akar 2. Di mana kita dapat melihat hubungan kisi A dengan jari-jari pada kristal FCC ini, yaitu A sama dengan 4 per akar 2 dikali dengan R. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu Atomic Packing Factor atau APF. Nah, Atomic Packing Factor itu merupakan rapat kemasan atomik. Nah, yang artinya yaitu fraksi dari volume bola pejal di dalam sebuah unit sel. Dalam hal ini, atom dianggap menggunakan model bola pejal secara matematis. Dapat ditulis sebagai berikut. Nah, nilai APF-nya itu sama dengan N atom dikali dengan volume atom dalam satu unit sel dibagi dengan total volume unit sel, atau sama dengan N atom dikali VA per VS, di mana N atom adalah jumlah atom dalam setiap unit sel. Setiap sistem kristal memiliki APF yang berbeda-beda bergantung terhadap geometri sel yang mereka miliki. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan mengenai hubungan antara kisi A dan R serta APF. Selanjutnya yaitu hubungan antara rho, massa, dan volume. Dari hubungan rho, massa, dan volume itu didapatkan dari 3 rumus, yaitu di mana rho sama dengan massa dibagi volume, kemudian volume sama dengan massa dibagi rho, dan selanjutnya yaitu massa sama dengan rho dikali volume, di mana setiap massa jenis itu sebanding dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan volume benda. Kemudian jika massa benda bertambah, maka massa jenis ikut bertambah. Namun jika volume bertambah, maka massa jenisnya akan berkurang. Nah, selanjutnya yaitu kerapatan suatu zat disebut dengan massa jenis yang dilambangkan dengan rho. Jika hasil bagi massa zat oleh volumenya, hal ini sesuai dengan sifat utama dari suatu zat, yaitu massa dan volume. Itulah tadi penjelasan mengenai hubungan antara rho, massa, dan volume.